lama sebenarnya, sudah lama. Cuman waktu itu kita belum kepikiran YouTube ya. Waktu itu kita belum berpengalaman di YouTube. Sudah lama orang berobat, ya alhamdulillah ada yang jodoh juga ada yang tidak ya, namanya kita ikhtiar. Kalau insya Allah kalau non medis insya Allah banyak yang jodoh kalau betul-betul itu sakitnya karena terkena sihir, tenun, teluh atau gangguan-gangguan santet lah semacam itu, gangguan dukun atau apa, insya Allah banyak artinya alhamdulillah sama Allah diberikan kesembuhan, diberikan jodoh di situ. Sudah lama sebenarnya Pak, awalnya sudah berapa tahun ya, 5 tahunan, sekitar 5 tahun 6 tahun waktu itu. Nah, kebetulan baru kita up di YouTube ini pas lockdown ini. Lockdown ini aktivitas dakwah ini biasanya kita kan aktif di pengajian tabligh akbar itu tiap harinya kita. Ya ada namanya Majelis Thoriqul Jannah. Setiap wilayah itu ada koordinatornya di situ. Misalkan kayak Blitar, kayak Malang, Probolinggo itu ada koordinatornya, ada kepengurusannya majelis taklim kita. Tiap harinya kita seperti itu. Dan rata-rata yang berobat itu jamaah-jamaah sendiri. Cuman belum sempat kita YouTube kan, belum berpengalaman di situ. Nah setelah ini lockdown ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul tuh, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh bikin panggung besar, nggak boleh di lapangan kumpul-kumpul. Akhirnya saya bingung sama teman-teman, biasanya sudah dakwah kok nggak dakwah, itu kan kayak gatel gitu lah Mas. Gimana caranya kita imajinasi kita itu tetap tujuan dakwah kita tetap bisa itu walaupun lockdown, gimana akhirnya ya pakai YouTube itu. Kita bikin YouTube, nguak misteri jalan ya gitu awalnya, nguak jalan yang sering terjadi kecelakaan, apakah ada gangguan dari bangsa gaibnya ikut campur nggak di situ. Kita up di YouTube, kok banyak masyarakat ini yang tertarik di situ. Itu awalnya di situ. Terus yang keduanya kita rekam juga, ada jamaah yang minta tolong, tapi betul-betul non medis di sini. Akhirnya kita up, kok tambah rame ya sampai saat ini. Gara-gara YouTube itu kan tambah rame sampai kita ya kecapean, kelelahan itu. Kita buat tim, sudah banyak tim. Alhamdulillah ini setiap kota kita sudah mulai membentuk tim. Tujuan kita apa? Tujuan kita cuma li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Kalau masalah nama itu hanya kendaraan juang saja. Makanya teman-teman itu yang di Mojokerto, kayak di Surabaya, ayo yang penting kita amalkan, kita bisa membantu yang membutuhkan kita. Mau nama Gio, mau nama Thoriqul Jannah, terserah. Yang penting kita selalu mengingatkan agar tidak fanatisme terhadap golongan, agar tidak terlalu fanatik terhadap organisasinya. Memang wajar kadang ya orang fanatik terhadap organisasinya, itu wajar. Cuman kita selalu menanamkan pada santri-santri, pada murid-murid kita itu untuk jangan fanatik buta. Mau kendaraan apa saja, bendera apa saja silahkan. Yang penting kita tetap bersatu, tetap jaga ukhuwah. Karena nama atau kendaraan itu hanya kendaraan juang. Tujuan kita bukan itu. Nah, tujuan kita ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala, cuma itu. Khusus atau asma-asma? Pakai asma. Iya, pakai asmaul husna kita. Jadi kita gembleng, kalau bisa jangan besok bisa ikut, bisa tahu gitu. Kita banyak yang ikut. Jadi kita pakai asmaul husna. Ya Hayyu ya Ali itu ya. Kata seperti itu Mas. Kalau pengalaman kita nggak tahu kalau yang lain ya. Selesainya pakai asmaul husna, dan juga ada dari santri yang paling tidak bisa melihat lah, yang cakranya kebuka lah, jadi tahu betul oh ini non medis atau medis, jadi tahu. Kalau ada di antara tim itu yang bisa melihat di situ. Kalau misalkan ada kiriman ya dari bangsa jin gitu, santet katakan seperti itu. Kalaupun kita bisa asma, bisa di sini kan ada kayak semacam pelatihan jurus gitu Mas, jurus asma gitu. Ada 4 tingkatan, satu tingkatan 32 gerakan namanya. 32 gerakan itu setiap gerakan itu fungsinya macam-macam gitu. Mereka yang mempelajari itu walaupun sudah tingkat tinggi, tapi kalau mereka belum kebuka cakranya itu ibaratnya belum gandengannya belum kena gitu loh. Jadi orang mengobati syaratnya harus jurusnya sudah tinggi, tingkatannya tinggi, tenaga dalamnya itu tinggi, terus cakranya kebuka. Begitu juga sebaliknya, kalau cakranya kebuka tapi nggak ada tenaga dalam juga sering kalah gitu. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau non medis ya, kena sihir atau sejenisnya itu, pasti satu portalnya itu kebuka. Portal itu adalah pintu dalam diri manusia ya. Ada portal-portal, yang mana ada portal yang positif dan juga ada yang negatif ya, kerasukan, berarti kan negatif.
Jadi kalau sudah portalnya kebuka, rata-rata orang yang sakit kena santet, itu pengalaman kita loh ya. Iya. Santet, tenut itu pasti mereka itu melihat penampakan, Pak. Jadi semacam itu. Melihat Lihat- penampakan. Dia Satu, penampakan itu ketika masuk ke sini atau yes, dimanapun. dimanapun. Iya, itu ciri-cirinya satu. Yang kedua, dia pasti mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang nggak wajar lah, mimpi yang ganjil. Jadi setiap hari itu mimpinya gitu-gitu terus, yang aneh-aneh, nggak sewajarnya mimpinya manusia. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga, dari tatapan mata saja orang awam bisa melihat. Dari pandangan mata saja sudah kayak kosong, ngeblank gitu kan. Begitu. Ya mudah sekali sih menangannya. Kalau medis, dia medis walaupun dikira segi dohirnya itu kayak wah ini non medis ini. Terkadang itu lucu, ada orang yang berobat ke sini Mas ya. Terlalu mendramatisir gitu, mendramatisir ya. Sakit sedikit aja encok sudah. Wah, ini kena santet ini. Kepalanya pusing sedikit. Wah, ini ada naganya ini. Ya kita sampaikan. Untuk mengatasi seperti itu gimana? Ya kita sampaikan apa adanya. Kalau jenengan tidak ada apa-apanya, kita sampaikan apa adanya. Tolong berobat ke dokter. Ini bukan ahlinya, bukan pakarnya. Silakan dicek lagi ke dokter. Cuma terkadang masyarakat yang saya alami nggak percaya dengan dokter. Banyak itu yang datang kemari itu mereka menyampaikan mendramatisir, oh ini dukun, ini santet, angkuh, termasuk angkuh, sombong, takabur, itu sifatnya manusia kan Mas ya. Sifatnya manusiawi. Gimana cara menanggulangi ini itu untuk agar kita dijauhkan dari sifat sombong? Jadi kita harus istiqomah. Jadi kita harus istiqomah. Bagaimanapun situasi dan keadaan kita, mau dipuji agar tidak terbang, mau dicaci tidak mundur, tidak membuat kita down. Jadi solusi ya sudah jalan aja terus sampai ajal menjemput. Karena dakwah ya sudah dakwah saja terus sampai Allah berkata waktunya pulang. Kapan ya ajal itu? Kalau sudah gitu nggak ngefek kita. Mau dipuji ribuan orang, jutaan orang sudah nggak membuat kita terbang. Kalau dulu awalnya nggak menafik dulu, masih awal-awalnya kita dakwah belum YouTube ya, dakwah itu banyak orang. Nah, kalau Anda lihat di YouTube itu ada ribuan orang mencium tangan itu, ya wajar masih labil lah. Rasanya kepala itu senang gitu ya, GR gitu lah. Tapi alhamdulillah setelah kita istiqomah, setelah kita merasakan gimana nikmatnya dakwah, dicaci maki, dihujat, difitnah, diteror, diintimidasi dan lain sebagainya. Setelah mengalami itu baru kita tahu arti dakwah yang sebenarnya. Dan yang betul-betul non medis. Kenapa saya katakan medis? Karena beliau melihat penampakan. Beliau dicekik rasanya. Dan yang mengganggu beliau itu dari orang ilmu hitam lebih dari 1, 2, 3 orang. Begitu. Itu Butuh waktu paling nggak 1 minggu. 1 minggu. Iya. Itu bisa kembali normal. Insya Allah. Insya Allah. Gus, kenapa Anda memilih jalan dakwah ini? Gimana Pak? Kenapa Anda memilih jalan dakwah ini? Ya karena dakwah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu. Jadi medan juang Islam itu kan ada 3. Yang pertama dakwah, yang kedua hisbah atau amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Kalau dakwah berarti kita harus mengajaknya. Mengajak itu kan harus santun kan gitu, harus sabar gitu. Jadi ya kita sabar aja. Mau pasien bagaimanapun keadaannya sifatnya kita harus sabar. Ngajak orang supaya kenal sama Allah lebih dekat harus sabar, sama Rasulullah lebih dekat harus sabar kan gitu. Namanya dakwah. Kalau sudah amar ma'ruf lain lagi, Pak. Kalau sudah yang kedua hisbah, ini medan juang Islam yang kedua namanya hisbah. Jadi kita harus tegas, cerdas di sini. Harus cerdas kayak memberantas kemusyrikan. Nah, itu memberantas kemungkaran, memberantas kemaksiatan, kan begitu. Ya, medan juang Islam yang kedua ini lebih kita harus butuhkan ketegasan, kecerdasan di situ. Lugas juga. Dan yang ketiga medan juang Islam adalah jihad fisabilillah. Gimana kalau sudah jihad fisabilillah berarti kita harus istilahnya kalau kita agama kita dihina, agama kita kayak pernah dengar nggak? Anda pasti dengar kan, wartawan pernah dengar yang waktu umat Islam dibantai di Tolikara. Nah, yang pernah dengar kan itu umat Islam dibantai, ada pesantren Wali Songo itu semua santrinya dimasukkan ke masjid, dibakar hidup-hidup. Nah, berarti pernah dengar itu ceritanya di Tolikara, tragedi itu di Poso juga itu ya. Yang ditelanjangi perempuan-perempuan kita, santri-santriwati kita ditelanjangi, diarak keliling kampung, diperkosa rame-rame, dibakar hidup-hidup, kan biadab itu. Kalau sudah keadaan seperti itu, kita harus jihad fisabilillah, itu wajib hukumnya. Ya, karena kita belajar agama, Pak, pernah belajar agama di pondok, tadi kita meyakini apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Barang siapa
yang membela agama Allah maka akan dibela oleh Allah. Jadi andaikan kita nggak berharap untuk misalkan kebutuhan saya harus membangun pesantren sekian M gitu ya, menjaga non dari mereka-mereka yang lebih membutuhkan. Kayak mereka sakit kan otomatis mereka sakit kan lebih membutuhkan di situ. Nggih. Nah di situlah pasti Allah akan menggantikan dengan cara yang lain. Apalagi niat kita itu kan niat baik untuk orang banyak. Bangun pesantren, bangun apa itu kan untuk orang banyak. Jadi pasti Allah sudah siapkan untuk orang banyak juga. Walaupun nggak jalannya lewat sini gitu loh Pak, lewat pasien. Alhamdulillah kita suatu kebanggaan bisa menolong orang yang membutuhkan. Apalagi kalau pas orang itu sakit kita bisa menolong orang itu sembuh, masya Allah sewenangnya luar biasa di situ. Sewenangnya luar biasa. Alhamdulillah berarti Allah ridho dengan kita. Sering kita merasakan seperti itu, orang yang sakit parah. Ada ini cerita Pak ya, ini Pak. Berhari-hari di sini ketika dia mau masuk nomor urutan itu selalu diserobot dengan yang lainnya. Tapi dia diem aja, sabar aja, ikhlas aja. Suatu ketika mendekati subuh kayak jam segini ya, saya tanya, Pak, kok jenengan belum sampai kemarin kok kelihatan terus belum pulang-pulang? Iya Gus, saya ketika dipanggil nomor berapa? Dia sebutkan nomornya, angka antriannya itu ya. Sebutkan hari apa? Hari Selasa. Ternyata sampai Kamis dia masih di sini karena diserobot, diem aja. Berkat keikhlasan dan kesabaran itu, langsung saya masukkan ke sini. Dia ikhlas, dia sabar. Alhamdulillah langsung bisa jalan, masya Allah. Itu suatu kebanggaan luar biasa. Padahal menurut logika gak mungkin lah ya, kayak saya, kayak teman-teman bisa menyembuhkan orang yang sudah di luar pemikiran intelek manusia sakitnya itu. Dokter pun nyerah itu Pak, profesor dia. Dia punya profesor, dokter nyerah sudah nggak sampai hartanya habis demi untuk ngobatin itu. Dan alhamdulillah ada ke orangnya, ada, kita punya nomornya, masya Allah. Disitulah kebanggaan buat kita. Senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Istilah sweeping dukun. Yaitu lebih mengarah kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita berusaha untuk menyadarkan mereka. Ini seperti itu. Rata-ratanya kalau kalau dukun itu kan dengan kebanggaannya kan kesombongan, Mas. Karena apa? Dalam dirinya dihinggapi ilmu hitam. Ilmu hitam itu cenderung kepada kesombongan, sifatnya iblis laknatullah alaih. Gimana cara menghadapi orang sombong? Jika ya harus kita hadapi dengan kesombongan juga. Berarti harus kita hadapi dengan ilmu juga, dengan ilmu tenaga dalam juga. Jadi ada ilmu putih, ada ilmu hitam kan gitu. Nah, sehebat-hebatnya ilmu hitam, kalau kita lawan dengan ilmu putih hanya cukup dengan satu tetes air. Ada yang peribahasa seperti itu. Jadi tujuan kita sweeping itu awalnya kisahnya itu di bulan Ramadan. Terbesit dalam, kita nggak niru konten-konten yang lainnya waktu itu ya. Terbesit ini teman-teman, kita kan punya teman Mas dari FPI yang mereka juga sweeping tempat-tempat kemaksiatan, teman-teman gitu. Kita punya ahli juga bidang di mana dalam kanuragan di sini, gimana kalau kita mengambil dakwah yang langka yang nggak diisi oleh mereka yang ahli dakwah di situ. Mereka kita isi di sini, kita isi dengan sweeping orang-orang yang membuka praktek ilmu hitam seperti kemusyrikan. Itulah dukun kan musyrikan gitu. Gimana caranya bisa kita sweeping? Itu pun nggak mudah Mas sweeping itu. Jadi kita harus izin RT, RW dulu, kepala desa, seperti itu. Kita surati dulu, kita pakai surat dulu, nggak serta merta langsung kita sweeping. Jadi kita salah di situ. Nggak jadi sweeping, malah kita yang di sweeping. Jadi semacam itulah tujuan kita sweeping, yaitu awalnya di bulan Ramadan. Kok masyarakat ini kok seneng gitu loh, masyarakat sekitar itu loh ya, masyarakat sekitar yang dukunnya di sweeping kok malah mendukung kita. Disitulah timbul semangat dalam diri kami. Gimana caranya supaya dukun-dukun yang lain itu bisa bertobat. Yang kami up di YouTube itu nggak semua berhasil Mas, banyak yang nggak berhasil, banyak yang kita ditolak, banyak yang nggak boleh di live dan macam-macam sudah. Itu biasanya dari pihak RT. Karena saya dari dukun ada ya, ada juga yang memang bawaan dari pasien, mungkin punya kesalahan dengan bangsa gitu juga kan, ada juga manusia yang punya kesalahan dengan bangsa itu kan juga tiba-tiba nginjek rumahnya atau kencing di apalah ya, semacam itu ada juga memang tubuh dalam manusia itu kalau kita kaji banyak itu ada portal-portal banyak loh Mas. Ada portal-portal banyak dari pikiran, dari akal. Itu kalau kebuka portalnya mereka juga bisa kolaborasi dengan bisikan kayak gitu. Padahal nggak sampai masuk sepenuhnya ke dalam raganya. Itu kalau dikaji panjang lagi itu. Jadi macam-macam. Kalau non medis itu faktornya itu kalau kita lihat, kita amati, kita cermati, kita pelajari itu macam-macam. Artinya bukan murni kesalahan orang lain. Bukan murni kesalahan orang, diganggu orang dan enggak. iya. Apakah semua orang itu memang bisa melihat
para dukun-dukun bertobatlah sebelum ajal menjemput ya. Karena ilmu hitam sehebat apapun Anda, istidraj ya. Sehebat apapun Anda, sesakti apapun, sekaya apapun, pasti ajalnya pasti nanti kesulitan. Pasti ajalnya pasti kesulitan, kasihan. Dan pasti nanti hidupnya setelah kematian ini akan penyesalan yang luar biasa dahsyatnya. Penyesalan yang mana tidak ada akhirnya. Kalau sudah musyrik ya, kalau dalam Al-Quran kan sudah musyrik, kafir, munafik, itu kan sudah musuh Allah. Itu pesan saya sama dukun, cepatlah tobat sebelum menyesal. Nggak ada penyesalan di depan. Bisa apakah ulah dari dukun ini bisa memang menyebabkan kematian? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Karena ada santet-santet yang mana gak santet brojo, santet kondomait, macam-macam ilmu hitam itu yang bisa menyebabkan kematian. Kalau dalam diri kita lengah, ya, dalam diri kita sendiri itu lengah, sangat mudah sekali, Mas. Orang sholat pun bisa disantet. Kalau sholatnya keadaan kita nggak betul-betul benteng diri kita. Saya pernah ngalami itu, Mas. Pernah ngobatin orang Malaysia. Dia seorang ustadz yang mana kadang juga bisa ruqyah. Seorang peruqyah juga kan musuhnya pasti dukunnya banyak. Kalau dukun itu identik cenderung kepada keroyokan. Kalau sudah dia kalah, gurunya minta tolong gurunya. Dia kalah, minta tolong gurunya. Nah, di saat itu kan dendam kan sama si yang ruqyah itu, ustadz itu. Ketika direndam itu, bisa kerasukan itu seorang ustadz itu. Pas kerasukan, bisa membuat hal-hal yang aneh, bahkan sampai di luar logika. Melukai diri sendiri, melukai ibunya kandungnya, sampai ditusukkan pisau. Terus untuk membentengi itu gimana? Harus diri kita sendiri belajar ilmu itu. Ini ada menarik juga ya. Kalau manapun, kalau betul-betul kena santet, diobatkan kemanapun sebulan sembuh, kemudian pasti sakit lagi. Banyak kan kasus seperti itu, banyak sekali. Seminggu sembuh, kemudian sakit lagi. Karena dukun itu punya punya kayak monitor. Oh, ini ada yang kesana belum. Dia tahu, akhirnya dikirim lagi. Berarti benteng yang terbaik itu adalah benteng diri sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara belajar ilmu hikmah itu, kebatinan, belajar diisi asma itu. Jadi kita ajarkan kepada pasien yang sudah parah-parah ya, yang sudah kebuka portalnya itu, lebih baik Anda belajar saja. Karena kami nggak bisa memantau 24 jam. Bisa diucapkan mungkin, Gus? Gimana? Contohnya mungkin bisa diucapkan. Contohnya gimana? Itu tadi. Asma tadi. Ilmu. Agar tidak kerasukan gitu. Iya, harus belajar, Pak. Jadi yang dibaca apa, Gus? Yang dibaca ada gerakannya, juga ada bacaannya banyak seperti ini. Ya Hayyu, Ya Aliyu, Ya Maliyu, Ya Wafiyu, Ya Wakiyu, Ya Qawiyu, Ya Ghaniyu, Ya Waliyu, Ya Bakiyu. Ada 9 asma. Untuk mempraktekkan itu teman-teman ya harus ada pengisian pakai gerakan. Gerakan itu fungsinya macam-macam ya. Biasa narik, masukkan jin ke botol, itu kan juga pakai gerakan jurus juga.